Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mencari analisis korelasi bivariate percent. Yang pertama, kita ke variabel view-nya dulu dan mengisi setiap variabel yang ada, seperti contoh soal X1, X2, dan juga Y. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk mengubah labelnya menjadi motivasi, minat, dan juga prestasi. Kemudian untuk bagian desimalnya juga diubah menjadi 0. Setelah itu langsung menuju ke data view dan memilih analyze, correlate, kemudian bivariate. Kemudian setelah datanya sudah keluar, kita pindahkan ke ruas kanan seperti motivasi, minat, dan juga prestasi. Nah, untuk hasilnya teman-teman bisa lihat korelasi antara motivasi, minat, dan juga prestasi. Untuk hasilnya teman-teman bisa lihat langsung di videonya. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan nilai signifikan sig 2 tel dari tabel output di atas, diketahui nilai sig 2 tel antara motivasi X1 dengan prestasi Y adalah sebesar 0,464, 0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Selanjutnya, hubungan antara variabel minat X2 dengan prestasi Y memiliki nilai sig antara 2 tel sebesar 0,392, 0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel minat dengan variabel prestasi. Nah, untuk kesimpulan selanjutnya, berdasarkan nilai R hitung percent correlation, diketahui nilai R hitung untuk hubungan motivasi X1 dengan prestasi Y adalah sebesar min 0,234 lebih kecil dari R tabel 0,576. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan korelasi antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Selanjutnya diketahui nilai R hitung untuk hubungan minat X2 dengan prestasi Y adalah sebesar min 0,272 lebih kecil dari R tabel 0,576. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan atau korelasi antar variabel minat dengan variabel prestasi. Karena R hitung atau percent correlation dalam analisis ini bernilai negatif, maka itu artinya hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat negatif. Atau dengan kata lain, semakin berkurangnya motivasi dan minat, maka akan menurun pula prestasi belajar siswa. Di sini kami akan membahas mengenai materi uji regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS. Kita pahami terlebih dahulu apa itu tujuan dari regresi linear sederhana. Nah, analisis regresi linear sederhana ini digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Berikut ini ada contoh soal yang akan kami bahas menggunakan SPSS mengenai regresi linear sederhana. Nah, baik, langsung saja ke dalam aplikasi SPSS. Kita ke variabel view dulu, memasukkan nama dan labelnya. Di sini kami masukkan namanya Y dan X, sedangkan labelnya adalah promosi dan penjualan. Lalu kita ubah desimalnya menjadi 0. Selanjutnya kita ke bagian data view dan memasukkan data yang sudah ada tadi. Nah, selanjutnya kita pilih analyze, lalu berikutnya regression dan juga linear, sampai akhirnya muncul tabel seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kita pilih opsi penjualan ini, kita masukkan ke dalam dependent, dan juga opsi promosi ini kita masukkan ke dalam independent. Lalu setelah itu kita pilih opsi OK sampai hasil output kita keluar. Nah, ini dia hasil output dari SPSS. Nah, baik, langsung saja kepada pembahasannya. Pada output pertama, tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan dan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel dimasukkan adalah variabel promosi sebagai variabel independen dan penjualan sebagai variabel dependen, dan juga metode yang digunakan adalah metode enter. Nah, selanjutnya pada output kedua atau model summary, tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,449. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R sebesar 0,201.
yang artinya bahwa pengaruh variabel bebas atau promosi terhadap variabel terikat atau penjualan adalah 20,1%. Nah, pada output ketiga diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 2,015 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,194 bahwa lebih besar dari 0,05. Jadi dengan kata lain tidak ada pengaruh variabel promosi terhadap variabel penjualan. Selanjutnya, pada output keempat atau koefisien diketahui nilai konstan A sebesar 45,286, sedangkan nilai promosi atau koefisien regresi sebesar 1,238, sehingga persamaannya dapat dilihat pada penjelasan di atas. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,194 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel promosi tidak berpengaruh terhadap variabel penjualan. Dan juga berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 1,419 lebih kecil dari T tabel yaitu 2,306, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel promosi tidak berpengaruh terhadap variabel penjualan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.